Dan saya berikan tema pada malam hari ini, kasih dan tindakan kasih. Amin. Nah, yang namanya kasih atau mengasihi itu tidak akan berarti kalau hanya sekedar perkataan, kalau hanya sebatas ucapan. Kasih yang benar itu harus dibuktikan lewat perbuatan atau yang namanya tadi tindakan kasih. Amin. Sama seperti iman, ya. Iman tanpa perbuatan dikatakan pada hakikatnya adalah mati atau iman yang kosong. Nah, jadi kasih, ya, dan tindakan kasih ini sudah didahului oleh Allah. Allah sudah melakukannya lebih dahulu. Ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah sangat populer bagi kita, ya, bahwa dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Bukti Allah mengasihi dunia, maka ada tindakan kasihnya, yaitu mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal. Amin. Ya, ada korban, ya, ada tindakan kasih, ya. Maka kalau Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, menyerahkan nyawanya, maka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, maka Tuhan juga menuntut hal yang sama dari kita. Coba Pak, ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Nah, tadi kasih Allah, Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan anaknya yang tunggal, kan gitu kan? Nah, itu sama dengan menyerahkan nyawanya, karena Allah itu satu. Maka sebagai timbal baliknya juga Tuhan menuntut kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu yang Tuhan inginkan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Ya. Dalam Yohanes 5 ayat ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Iya. Allah mengasihi anak, maka tindakannya Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Maka seharusnya anak juga memperhatikan apa yang dikerjakan bapaknya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Maka anak-anak seharusnya kalau dilihat, kalau bapaknya sedang bekerja, contohnya di rumah, maka anak-anak itu harus melihat bapaknya bekerja. Tujuannya apa? Supaya, karena itu juga sekaligus pembelajaran bagi anak itu, ya, supaya ke depan dia bisa tahu mengerjakan ini, mengerjakan itu. Nah, cuma anak-anak sekarang kan sudah rata-rata malas kan, gitu kan? Jadi anaknya bekerja malah lari, nanti aku disuruh, takut disuruh. Nah, akhirnya tidak punya pengetahuan. Makanya nggak usah heran seperti yang sering Bapak Gembala katakan, ada pendeta pun memperbaiki pintu kamar mandinya pun nggak bisa, hanya kain-kain aja dibuat, karena nggak tahu memperbaiki pintu kamar mandinya. Kenapa nggak tahu? Karena dulu dia tidak mau memperhatikan orang tuanya bekerja, yang mengerjakan itu. Nah, bukti Allah mengasihi anak di sini, Allah mengerjakan pekerjaannya kepada anak. Pekerjaan apa? Penyelamatan. Amin. Dan itulah yang dikerjakan Yesus juga. Nah, jadi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, lalu apa tindakan kasih kita? Nah, kita lihat dari keluarga ini tadi, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Coba Pak, dalam Yohanes pasal 11 tadi, ayat 1 sampai 3. Kita lihat dulu keluarga ini, keluarga yang mengasihi Tuhan, lalu apa tindakan kasihnya? Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus.
Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Iya. Nah, kita lihat keluarga ini 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Ya, kalau kita lihat nanti ayat selanjutnya, mereka ini ya mengasihi Yesus dengan cara masing-masing, atau boleh saya katakan melayani Yesus sesuai dengan talenta. Jadi tidak hanya dalam perkataan mengasihi, ya. Jadi kalau di ayat 3 ini kan ternyata Tuhan juga mengasihi mereka itu. Jadi kasihnya timbal balik. Makanya kita lihat dulu, ya, Marta ini suka melayani dengan menjamu makan. Ya. Ketika Yesus dan rombongannya tiba di kampung Betania, kalau dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40, si Marta ini langsung ikut menjamu rombongan Yesus, sibuk melayani Yesus. Nah, ini merupakan suatu bukti bahwa dia mengasihi Yesus. Ayat yang ke-38, Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Iya, menerima. Ya, kalau orang yang tidak kita kasih, nggak mungkin kita terima, kan gitu kan? Nah, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya, menerima Yesus di rumahnya. Dan ayat selanjutnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. terus Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. iya. Nah, dari ayat ini kita lihat apa pelayanan mereka. Marta langsung sibuk melayani, menyediakan makan dan minum. Itu suatu hal yang wajar, ya. Bukti kita mengasihi atau suka dengan tamu yang datang, kan gitu kan? Langsung disediakan makanan, minuman, ya. Mau apa? Teh panas, kopi susu, apalagi jus. Justru karena itu Marta, ya. Kalau Maria, dia melayani Yesus, ya. Ayat yang ke-39 tadi, dia melayani Yesus sebagai pendengar, ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Berarti pelayanan Maria pendengar yang setia. Nah, dan ternyata justru pelayanan Maria ini dikatakan yang terbaik. Ya, bukan berarti pelayanan Marta nggak baik. Menjadi nggak baik karena Marta tadi bersungguh-sungguh, kan gitu kan. Nah, jadi kedua orang atau perempuan ini masing-masing melayani Yesus dengan talenta masing-masing. Ya, jadi kita pun, ya, kalau betul kita mengasihi Tuhan, maka kita harus ada pelayanan kepada Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Amin. Cuma saudaranya yang laki-laki tadi itu, saya nggak disebutkan di Alkitab apa pelayanannya. Sila Lazarus. Kalau gembala katakan karunia menikmati, katanya. Tapi saya katakan pelayanannya adalah mendampingi Yesus makan. Kan untuk makan juga terkadang perlu juga didampingi. Karena kalau cuma makan sendiri kan ada juga yang malu. Doh mau makan, sama repak kita. Nah, mungkin itulah pelayanan Lazarus, mendampingi Yesus makan. Nah, di lain waktu kemudian dalam Yohanes pasal 12, ya, ini saya katakan tadi, Marta, Yesus datang juga coba ayat 1 dan 2 pasal 12 ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, tetap dikatakan di sini Marta melayani, ya.
Jadi walaupun tidak di rumahnya sendiri, Marta ini tetap mau melayani. Atau di dalam Markus pasal 14 ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu beli-beli pola berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher beli-beli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Iya, ini Maria. Tadi Marta melayani, ya, selalu melayani walaupun bukan di rumahnya, ya. Kalau di dalam ayat lain itu di rumah siapa? Ini si Simon si Kusta, ya kan? Ya, pada waktu itu Yesus dijamu makan di situ. Jadi Marta datang juga melayani di situ, Maria juga melayani di situ. Melayaninya apa? Dia mengurapi kaki Yesus. Ya. Maria berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada Yesus. Kita lihat pelayanan dan pengorbanan Maria di sini makin meningkat lagi. Kalau tadi dia hanya duduk pendengar yang setia. Di sini meningkat lagi, ya, pelayanan yang lebih lagi dan ada pengorbanan yang sangat mahal. Kenapa? Karena dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Kalau ayat selanjutnya dikatakan minyak narwastu murni yang harganya 300 dinar. Ya, sering kita dengarkan itu upah kerja 1 tahun, ya, atau 300 hari, 1 dinar 1 hari, ya, 1 tahun 365 hari dikurang hari-hari libur, ya kan, hari Sabat 300 hari kerja. Dia berikan itu kepada Tuhan. Nah, dengan kata lain, karena kasihnya kepada Yesus, Maria mampu mengorbankan segala miliknya, seluruh miliknya, ya, atau seluruh hidupnya. Maka mengasihi Yesus berarti kita harus mau melayani, ya, sesuai dengan talenta kita, bahkan mampu memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ada bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, ya, bukan hanya sekedar kalau istilah sekarang Kristen KTP, hanya KTP-nya Kristen, tapi tidak ada bukti bahwa dia Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti kita mengikuti jejak Yesus. Kalau Yesus selama dunia melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota katanya, kita dari mana kita melayani? Dari gereja ke gereja, ya masih cuma di gereja ini aja, atau dari Sungai Dal ke Batam Center, ke Gundam ke Batuan, ya oke lah itu. Tapi Yesus dari desa ke desa, ya kan? Semua dijalani. Dan pelayanan Yesus pada waktu itu kan kebanyakan jalan kaki. Kalau kita sekarang naik mobil, naik motor paling sedikit. Nah, jadi pelayanan Yesus pada waktu itu memang sangat menderita. Kalau kita, ya boleh dikatakan nggak ada penderitaan. Paling cuma masuk angin aja, masuk angin. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh janda miskin ketika dia berkorban, ya, 2 peser. Alkitab mengatakan 2 peser itu memang miliknya seluruhnya. Jadi orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan tidak memikirkan hidupnya. Amin. Selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun tidak ada lagi tinggal, karena dia yakin ada pertolongan Tuhan. Nah, jadi Yesus sendiri, ya, mengakui korban janda itu, ya, seluruh nafkahnya katanya. Artinya dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi cinta kasih itu di atas segalanya. Amin. Ya. Tidak memandang situasi atau kondisi. Kalau aku berikan ini, nanti 2 minggu lagi gajian. Apa? Belanja untuk 2 minggu ini. Kenapa orang berat contohnya memberikan perpuluhan? Ya, masih perpuluhan ya. Karena langsung ada perhitungan di otaknya kan gitu. Ini langsung segini,
berkurang. Kalau betul mengasihi Tuhan, tidak ada perhitungan untuk Tuhan. Amin. Kalau perpuluhan saja sudah berat, apalagi yang lain-lain, gitu kan? Apalagi memberikan nyawa katanya. Padahal ayat yang kita baca di awal tadi, wajib memberikan nyawa. Nah, jadi orang yang masih berat untuk berkorban, ya. Nah, jadi supaya kita ke depan, ya, karena kita mendengar firman, supaya kita dibaharui, supaya hidup kita diperbaiki. Amin. Iya. Walaupun mungkin firman Tuhan sepertinya ya menegur hidup kita, ya jangan sampai kita tersinggung. Ya, pernah saya katakan firman itu seperti sedang mengoperasi, ya, mengoperasi hidup kita. Mana penyakit-penyakit yang lagi parah itu dikorek itu. Ya, itulah firman Tuhan. Nah, jadi kalau Yesus katakan memberikan nyawa, ya, itu masih jauh. Kalau dalam hal harta pun kita belum bisa beres. Ya. Itu namanya belum mengerti pengorbanan yang Yesus sudah lakukan. Nyawanya sendiri Dia berikan untuk menebus kita. Amin. Ya, terkadang kan kita belum menyadari sepenuhnya bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Ya. Kalau di Gundam minggu lalu saya katakan masalah persembahan, kan Yesus katakan korban bakaran dan korban sembelihan aku tidak suka, kata Tuhan. Tidak kusukai. Dan bahkan dalam Yesaya katakan semakin apa namanya? Korban-korban kita itu justru membuat Yesus muak, jijik. Kenapa? Apakah kita nggak perlu berkorban lagi? Bukan. Tapi yang Yesus inginkan pertobatan kita dulu. Ya, pertobatan kita. Ya, hati kita dulu yang perlu kita berikan kepada Tuhan. Hati kita dulu perlu dibereskan. Amen. Nah, ketika hati kita sudah beres, sudah ada istilah sekarang berdamai dengan Allah. Kalau sudah ada berdamai dengan Allah, korban apapun, sekecil apapun korban yang kita berikan, itu pasti berkenan kepada Tuhan. Matius pasal 5 itu dikatakan air sejuk secangkir saja pun yang kita berikan kepada orang, kita tidak kehilangan upah. Amin. Ketika hati kita sudah dikerjakan firman itu. Nah, jadi orang yang mengasihi Tuhan ada tindakan kasihnya, ada pengorbanannya, bahkan sampai berkorban apapun yang dia punyai, apapun yang dia miliki, bahkan berkorban nyawa pun tidak takut lagi. Ya, Abraham juga seperti itu. Ketika Allah menuntut persembahkanlah Ishak, katanya. Padahal Ishak itu pun sudah ditunggu bertahun-tahun, ya kan? Dan itunya anaknya satu-satunya. Tapi Abraham membuktikan kasihnya kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah bukti kasihnya. Nah, yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih itu tidak menuntut. Pertama tadi berkorban atau melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing, ada pengorbanan kita. Nah, yang kedua, orang yang hidup dalam kasih itu tidak menuntut. Kita baca ayat yang ketiga tadi dalam Yohanes pasal 11 tadi. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Iya. Tadi kan dikatakan Yesus, keluarga ini mengasihi Yesus, Yesus juga mengasihi mereka. Ketika Lazarus sakit keras, memang dulu belum ada UGD, ya kan? Ya. Tapi Alkitab katakan sudah hampir mati. Kalau sekarang kondisinya sudah di UGD, nggak tahu lah mana IGD atau UGD yang paling parah, ya kan? Ada IGD, ada UGD. Lazarus sudah dalam keadaan seperti itu, kritis, sangat kritis, hampir mati katanya. Lalu mereka mengirim WA, mengirim
kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Itu aja. Gak ada tuntutan, Tuhan datanglah, Lazarus sedang sakit keras, di mana kasihmu? Mereka tidak seperti itu. Mereka hanya mengirim kabar. Bisa nggak mereka menuntut, Tuhan tolonglah? Bisa aja. Orang yang mereka orang yang saling mengasihi, pastikan bisa menuntut. Ya. Di mananya kasihmu? Sudah hampir mati ini Tuhan. Tapi mereka tidak. Mereka hanya mengirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Hanya sekedar pemberitahuan, nggak menuntut apa-apa. Tolonglah Tuhan. Artinya orang yang mengasihi itu, ya, atau orang yang percaya kepada Tuhan tidak mau memaksakan kehendak. Walaupun mungkin di dalam hatinya pasti mereka ingin Yesus datang, ya kan? Pasti. Tapi mereka tidak memaksakan kehendaknya. Artinya orang yang mengasihi itu saling pengertian gitu ya. Atau boleh saya katakan mereka menghormati kedaulatan Tuhan. Ya. Orang yang hidup di dalam kasih tidak mengingat-ingat apa yang dia lakukan. Coba kalau Marta katakan, percuma Tuhan, kalau kau datang, kusambut dengan ayam penyet, ayam geprek, apa lagi? Nani padar. Kalau sempat Marta seperti itu, berarti kasihnya hanya kasih daging, kan gitu kan? Jadi orang yang mengasihi juga ternyata tidak mengingat-ingat apa yang dia perbuat, seperti dalam Matius pasal 25 itu. Kapan Tuhan kami lihat engkau lapar lalu kau beri makan? Kapan Tuhan kami lihat engkau haus lalu kau beri minum? Orang yang hidup dalam kasih tidak mengingat-ingat apa yang dia lakukan kepada orang lain. Pertolongan, ya, bantuan-bantuan yang diberikan, dia tidak ingat. Karena apa? Karena memang dasarnya kasih. Bukan supaya dilihat orang alim, orang baik dan sebagainya, atau untuk cari nama, enggak. Ya. Jadi orang yang mengasihi Yesus tahu menempatkan dirinya, ya, dan tahu menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Tahu memberikan penghormatan. Tidak langsung ada menuntut. Jadi walaupun mereka dekat dengan Yesus, mereka tidak langsung membuat tuntutan, ya. Mereka tidak langsung menuntut Yesus. Tuhan, segeralah datang. Ya. Lazarus sudah diambang kematian. Bukan seperti itu. Walaupun mereka dekat dengan Yesus, ya, mereka tidak langsung merasa berhak untuk meminta pertolongan Yesus. Mereka pesan yang mereka kirim hanya sekedar informasi, hanya sekedar pemberitahuan bahwa Lazarus sakit. Ya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita tidak menuntut. Amin. Ya. Walaupun sudah banyak pelayanan di sini, ya, sudah banyak yang kita korbankan di mana-mana, ya. Jangan kita menuntut. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan, korban-korban yang kita berikan itu kan sumbernya dari Tuhan juga, kan? Amin. Iya. Kalau istilah sekarang, kita ini sebenarnya hanya bendaharanya Tuhan, manajer keuangannya Tuhan. Ya. Nah, kalau kita orang jujur, ya, bendahara yang baik, maka kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik yang Tuhan percayakan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk pelayanan atau untuk orang lain. Amin. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan bukan berarti kita langsung menuntut ketika kita dalam ada kerinduan, ada keinginan.
Ya, memang dalam kasus-kasus tertentu, contohnya Hizkia gitu kan. Hizkia juga sama seperti Lazarus ini, sudah sekarat dia. Dan firman Tuhan katakan, sampaikanlah pesan-pesan terakhir, gitu ya. Tapi memang Hizkia, Raja Hizkia, dia berdoa, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup setia di hadapan-Mu. Ya, kalau kasus-kasus seperti itu ya mungkin bisa lah. Tapi dia juga kan tidak memaksakan. Dia hanya katakan, Tuhan ingatlah bahwa aku telah hidup setia. Marta hanya mengirim kabar tentang dia dan Lazarus, sekalipun dalam hati mereka mengharapkan kehadiran Yesus. Ya, maunya Yesus itu segera datang menyembuhkan saudaranya. Ya, dan akhirnya memang Lazarus sampai kepada mati. Nah, namun demikian ya, karena ada rasa hormat mereka kepada Yesus, ya, rasa hormat yang tinggi kepada Yesus, mereka tidak menuntut. Ya, walaupun sangat mengasihi Yesus, dan Yesus dikatakan mengasihi mereka juga. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, maka kita ya boleh memohonkan permohonan kita, tapi jangan sampai menuntut. Ya. Yang boleh kita lakukan, tunggulah waktunya Tuhan. Amin. Ya, biarkanlah waktunya Tuhan bekerja. Ya, tidak sampai menuntut. Ya, tapi tergantung iman masing-masing ya. Ya, ini hanya dari saya pribadi. Menurut kisah mereka ini, tergantung iman. Kalau memang iman kita kuat, ya terserah. Karena kita kan membangun hubungan kita masing-masing dengan Tuhan, ya kan? Kita sendiri yang tahu seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau memang orang yang dekat dengan Tuhan, ya terserah dia mau bilang apa sama Tuhan, kan gitu kan? Ya, itu tergantung masing-masing aja. Ya. Mau menuntut Tuhan, aku sudah begini-begini Tuhan, ya sudah melayani di GBC Medan Tuhan, berikanlah ini ya Tuhan, berikanlah ini Tuhan, aku rindu ini Tuhan. Ya, tergantung. Kalau yang cowok-cowok, berikanlah Tuhan jodohku, ya. Terserah, ya kan? Ya, tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Iya, jadi termasuk Yesus, ya kan? Kita tahu peristiwa di Kana, ya kan? Ya, Yesus sudah ibunya Yesus sendiri. Ketika ada pesta itu di Kana itu kehabisan anggur, ya kan? Yesus nggak langsung memerintah Yesus, kan? Yesus sebagai Maria sebagai ibu Yesus kan sebenarnya bisa memerintah Yesus sebagai anaknya secara jasmani. Yesus, tolonglah mereka itu. Lihat itu udah malu mereka harus anggur katanya. Bukan seperti itu. Ibu Yesus juga hanya memberitahukan kondisi. Yesus, mereka kehabisan anggur, kan gitu. Gak ada. Buatlah sesuatu, kan gitu kan. Kan Yesus pasti sudah mengenal Yesus. Ya, Maria sudah mengenal Yesus dan kuasanya. Pasti Maria ibu Yesus sudah mengerti bahwa Yesus bisa berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Tapi Yesus tidak memerintah. Ibu Yesus hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Itu. Artinya, walaupun Maria itu ibu Yesus, dia tetap menghormati kedaulatan Tuhan, tidak memaksakan kehendak. Amin. Nah, jadi ini yang menjadi pelajaran bagi kita tentang Maria, Marta, dan Lazarus ini. Nah, bagian yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-4 sampai ke-7 dalam Yohanes pasal 11 tadi, Yesus juga mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Ya, tetapi apa tindakan Yesus sebagai orang yang mengasihi mereka? Ayat yang ke-4,
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Terus Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. iya. Yesus, nah ini ditekankan ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. 3 orang ini Yesus kasihi. Tapi apa jadi tindakan Yesus sebagai orang yang mengasihi mereka? Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Terus, Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. iya. Nah, bagaimana respon Yesus ketika mendengarkan bahwa Lazarus sakit? Sebenarnya Yesus tahu keadaannya. Bahkan Lazarus mati pun Yesus tahu. Maka ia katakan Lazarus sedang tidur katanya. Dalam arti mati. Yesus tahu semuanya. Tapi kita lihat respon Yesus ya sebagai yang mengasihi berbeda dengan kebanyakan orang yang langsung terbawa perasaan. Ya, biasanya langsung bertindak. Oh, ayo, udah meninggal itu. Yesus dikatakan justru tinggal 2 hari lagi. Sengaja menunda 2 hari lagi baru berangkat. Sehingga ketika mereka sampai di tempat Marta itu, Lazarus sudah 4 hari dikubur, ya kan? Nah, artinya orang yang mengasihi sebenarnya tahu apa yang akan diperbuatnya sebagai tanda kepeduliannya. Nah, karena itu orang yang saling mengasihi pasti percaya penuh dan tidak akan berpikir yang negatif, ya, atau merasa kurang diperhatikan, merasa doanya tidak didengarkan, tapi dia percaya betul. Nah, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi setelah mendapat berita itu tadi. Bukan Yesus tidak peduli, akan tetapi Yesus sedang merencanakan hal-hal yang lebih baik. Amin. Merencanakan apa yang lebih baik daripada apa yang dipikirkan manusia. Kalau Maria dan Marta tadi berpikir Yesus datang untuk menyembuhkan, tapi Yesus ingin menunjukkan yang lebih lagi dari situ, bukti dia mengasihi keluarga itu. Nah, makanya dalam Yeremia pasal 29 ya, ayat 11 dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Yesus. Nah, jadi Yesus sedang merancangkan yang lebih baik dari apa yang sedang dipikirkan manusia. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin keinginan kita, doa kita belum dijawab Tuhan, bukan berarti Yesus nggak peduli, bukan berarti Yesus nggak dengarkan apa doa kita. Tapi terkadang Yesus sedang merancangkan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Amin. Nah, kita lihat tindakan Yesus, tindakan kasih Yesus. Kalau Maria dan Marta tadi, tindakan mereka ya hanya berapa? 2 poin. Mereka melayani dengan sesuai talenta mereka. Yang kedua mungkin berkorban ya harta mereka, berkorban apa yang mereka punyai. Itu aja. Nah, tapi kita lihat apa tindakan kasih Yesus kepada mereka ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus ya berkorban, ada pengorbanan juga ya, tidak takut ancaman. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-11 tadi itu, ayat yang ke-8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Nah, artinya untuk Yesus datang ke tempat Maria dan Marta itu ada ancaman bahwa Yesus pernah mau dilempari dengan batu. Itu ditakutkan oleh murid-murid. Untuk datang ke tempat Maria berarti Yesus harus berkorban, ada pengorbanan, rela mati, dilempari batu. Ya, ada pengorbanan untuk itu.
menyerahkan nyawa pun rela, ya, rela mati. Ya. Untuk orang yang dia kasihi, Yesus rela mati. Ya, dan itu memang sudah dibuktikan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Amin. Ya. Jadi bukan hanya berkorban materi. Kalau dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kedatangan Yesus ke tempat Maria itu rela mati mengorbankan nyawa. Dilempari orang pun Yesus mau. Ya. Nah, jadi ayat yang ke 8 ayat ke-9, coba lanjut 9. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terangkum karena yang melihat terang dunia ini. Ya. Nah, artinya ini sekalipun murid-murid sudah mengingatkan Yesus tentang ancaman dari orang Yahudi, tapi Yesus tidak peduli. Yesus tidak takut, ya. Karena dia yakin bahwa misinya sesuai dengan kehendak Bapa. Amin. Bapa adalah Bapa segala terang, gitu ya. Ya. Maka dikatakan siapa yang berjalan pada siang hari pada terang, maka tidak akan terantuk, tidak akan jatuh. Ya. Nah, jadi ini yang Yesus katakan bahwa kalau memang untuk berbuat baik, ya, walaupun ada ancaman, ya, kita tidak perlu takut. Amin. Ya, ada matahari dalam Mazmur pasal 84 ayat 12, Allah adalah matahari dan perisai katanya. Dia akan melindungi kita. Siapa yang berjalan pada siang hari atau orang yang berjalan dalam tuntunan atau kehendak Allah tidak akan pernah tersandung. Artinya Tuhan tidak akan biarkan kena celaka. Ya. Jadi selama kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, maka kita akan mendapat perlindungan Allah. Nah, itu yang kedua, tindakan Yesus. Ya, selanjutnya, itu yang pertama tadi. Yang selanjutnya yang kedua, membangkitkan iman Marta. Ya, kembali dalam Yohanes 11 tadi, ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Terus kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Terus jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sampai 27. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ya. Tindakan kasih Yesus yang kedua kepada Marta adalah membangkitkan iman Marta. Ya. Nah, akhirnya Marta percaya, ya, kepada Yesus, ya, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tindakan kasih Yesus yang ketiga adalah menghibur Maria. Ayat yang ke-33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Amin. Iya. Jadi tindakan kasih Yesus yang ketiga adalah menghibur Maria. Di sini kita lihat tadi Yesus menunjukkan kasihnya, ya, rasa empatinya. Maka dikatakan Yesus pun ikut menangis. Jadi apa namanya? Bersatu di dalam kesedihan Maria itu. Itu menunjukkan betapa kasihnya kepada Maria itu. Dan itu menjadi suatu penghiburan bagi Maria. Amin. Ya kan? Coba kalau kita dalam duka, lalu kita lihat orang yang datang ketawa-ketawa, pasti kita jadi benci, ya kan? Tapi ketika kita melihat orang yang datang juga ikut menangis dengan kita, ya kita tuh jadi ada penghiburan, berarti
ada banyak orang yang mengasihi aku, kan gitu kan, yang ikut merasakan dukaku itu. Nah ini saya katakan tindakan kasih Yesus menghibur Maria dengan ikut merasakan kesedihan Maria itu. Apakah Yesus dia bisa menahan air matanya? Pasti bisa kan? Tapi justru itulah tindakan kasihnya, bahwa memang betul-betul dia mengasihi Maria, ikut menangis karena melihat kesedihan Maria itu. Yang keempat, ayat yang ke-38 sampai 44 itulah tindakan kasih yang keempat, membangkitkan Lazarus. Ya, dan ini tidak perlu kita baca, sudah sering kita baca bahwa Lazarus dikatakan itu sudah 4 hari di dalam kubur. Marta katakan itu sudah berbau busuk. Tapi bagi Yesus itu tidak masalah, karena tadi kepada Marta sudah dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya, dia akan bangkit dan hidup. Bagi Yesus tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang mustahil. Ya, walau sudah berbau busuk, bisa bangkit. Jangan berbau busuk. Dalam kitab Yeremia itu tulang-tulang yang sudah sangat kering pun bisa bangkit menjadi tentara yang besar. Ya. Apalagi Lazarus masih berbau busuk, tulang kering aja sudah berserakan ya, bukan tengkor manusia lengkap di situ tangannya. Ini berserakan katanya. Nggak tahu lagi tangannya yang ini di mana, ya kan? Tengkorak kepala bersatu, banyak di situ. Tapi semuanya bisa Tuhan bangkitkan. Amin. Kemudian tindakan kasih yang kelima itu ayat yang ke-44. Yohanes 11 ayat 44, coba kita baca. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Iya. Tindakan kasih yang kelima adalah melepaskan dari segala ikatan. Jadi bukan hanya membangkitkan. Untuk apa bangkit? Hidup. Tapi tetap terikat. Ya, jalan seperti pocong itu. Kalau kita lihat pocong, ya kan? Karena kan kalau kita lihat, kalau filmnya itu kan dililitnya semua dengan kain kafan, ya kan? Baru diikat lagi. Gimana jalannya itu? Kan lompat-lompat seperti pocong di televisi itu. Nah, bangkit tapi terikat. Nah, tapi tindakan kasih Yesus itu sempurna, amin. Segala ikatan-ikatan dilepaskan, ya. Penutup muka dilepaskan, ikatan tangan kaki dilepaskan, ya. Karena kita lihat banyak orang yang sudah mengalami kebangkitan, tetapi masih juga dalam ikatan-ikatan, ya. Kain kafan itu membuat dia tidak bebas melayani Tuhan, ya. Mukanya masih tertutup, mungkin rasa malu dan lain sebagainya. Nggak sanggup aku. Ada berkata nggak layak aku. Itu kan perkataan-perkataan dari, ya kan? Yesus sudah melayakkan kita, lalu kita katakan aku nggak layak. Itu namanya sepertinya merendahkan hati, tapi sebenarnya rendah diri. Ya, jadi saya katakan rendah diri itu dosa. Rendah diri dan tinggi hati itu dosa, sombong. Rendah diri berarti dia nggak percaya kepada Tuhan, ya kan? Masih terikat, mukanya masih terikat, tangannya banyak juga terikat, makanya susah melayani, ya, susah berat berkorban. Kakinya juga terikat, makanya kalau yang namanya ke gereja kadang berat hati dia, ya, langsung banyak alasan, ya kan? Apalagi homesick kalau jauh kali, ya kan? Apalagi kalau sudah hujan, langsung tambah berat, terikat kakinya. Tapi kasih Yesus itu melepaskan semuanya, amin. Ya, segala ikatan dilepaskan. Nah, kita lihat tindakan kasih dan yang saling mengasihi ini. Tadi Maria dan Marta hanya dua hal ya ditunjukkan, tapi Yesus menunjukkan 5 hal. Ya. Tindakan kasih itu memang sempurna dari Yesus, amin.
Nah, jadi sekarang bagi kita umat Tuhan, ya, kalau memang kita mengaku mengasihi Tuhan, marilah kita buktikan kasih kita. Dengan cara apa? Dari tindakan kasih kita, melayani, ya layani Tuhan sesuai dengan talenta kita. Kalau belum nampak talentanya, ya pelajarilah, kembangkan apa talentamu. Ya, Tuhan memberikan kita semua talenta, paling tidak ada satu, ya kan? Ada yang 2, ada yang 5 dan sebagainya, tergantung yang kesanggupan kita. Kalau sudah ada 1, kembangkan jadi 2, jadi 3 dan sebagainya. Itulah sarana kita melayani Tuhan. Amin. Itulah membuktikan kita nanti mengasihi Tuhan. Ya. Nah, satu lagi, ya, satu ayat kita baca ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang ke-5 yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Iya. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah, maka kita tunjukkanlah kasih kita itu lewat menuruti perintah Allah. Apa perintahnya? Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan perintahnya itu adalah supaya kita hidup dalam kasih. Amin. Ya, tetap bertolak kepada kasih, hidup dalam kasih. Baik. Di sini firman Tuhan, kita berdoa.